warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Berarti pagi ini kita harus lebih semangat dalam belajar ya. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah, berarti semuanya harus siap memperhatikan. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kepada ketua kelas, mohon untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar apa? Ya, perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Karena minggu lalu kalian sudah diberitahu, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan lingkungan. Sebelumnya ibu mau bertanya, siapa di sini yang kalau di rumah sering membantu ibunya atau ayahnya? Nah, ya Aisyah, membantu apa? Membantu memasak. Oke. Selanjutnya, Fatimah membantu menyapu halaman. Sip. Semuanya baik ya, membantu orang tua di rumah. Kalau sekarang ibu mau tanya, Aisyah tadi membantu memasak. Kalau sudah masak, sampahnya dibuang kemana? Di sungai, karena dekat dengan sungai. Oke. Fatimah, sampahnya habis menyapu halaman dibuang kemana? Dikubur di tanah. Oke. Sekarang ibu mau tanya, untuk yang lainnya juga, kalau Aisyah membuang sampahnya di sungai karena rumahnya dekat dengan sungai, apa yang akan terjadi dengan sungai tersebut? Ya Ridwan? Ya, sungainya akan tercemar. Lalu selanjutnya, kalau Fatimah membuang sampah tadi kan dikubur di tanah, lalu apa yang terjadi dengan tanahnya? Ya, tanahnya juga tercemar. Baik. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai pencemaran lingkungan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Maka, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian dapat memahami pengertian dari pencemaran lingkungan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sebelum itu, ibu akan menampilkan beberapa gambar dan ibu meminta kalian untuk berpendapat mengenai gambar-gambar tersebut. Siap ya? Oke, gambar pertama. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Tentang apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Fatimah? Ya, gambar pencemaran air oleh limbah industri. Pertama, pencemaran air. Pencemaran air oleh limbah industri. Lalu, gambar kedua. Siapa yang bisa menerangkan? Ya, Aisyah? Iya, ini pencemaran udara oleh limbah industri juga karena uap dari pabrik. Benar sekali. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Fahmi? Ini ada kaleng, ya, kaleng di tanah. Lalu ada apa? Siapa yang bisa menjawab lagi? Iya, Ridwan? Iya, nanti kalau kaleng tersebut akan terkubur di dalam tanah akan mencemari tanah. Benar sekali. Jadi apa saja pencemaran udara, ada juga pencemaran tanah, dan yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan? Di sini ada gambar orang yang menutup telinganya karena apa? Ya, Fatimah? Iya, karena suara bising. Karena suara bising dari transportasi, suara bising dari mesin. Berarti apa? Menjelaskan apa? Ya, benar sekali. Pencemaran suara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 pencemaran ini, yaitu pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Baiklah, pencemaran lingkungan.
Sebelum Ibu menjelaskan apa itu pencemaran lingkungan, mungkin ada yang membantu menjawab? Ya, kerusakan lingkungan. Boleh? Bisa jadi? Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Tapi dominannya yang kerusakan lingkungan terjadi itu karena ulah manusia sendiri. Karena kenapa? Manusia itu berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari udara, tanah, air, suara bahkan. Itu adalah manusia sendiri. Menurut tempatnya itu ada 4, yaitu tadi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air itu apa? Ya, air yang tercemar. Karena kenapa kok dikatakan air itu tercemar? Ya, karena ada perubahan warna, rasa, dan bau. Gimana biasanya? Air yang tercemar itu bagaimana? Ya, warnanya keruh, baunya tidak sedap, dan rasanya juga tidak enak. Biasanya air yang tercemar itu diakibatkan oleh apa? Disebabkan oleh apa? Pertama, disebabkan oleh limbah industri. Limbah industri yang sering terjadi yaitu dari pabrik tekstil dan lain-lainnya itu dibuang ke sungai. Akibatnya apa kalau limbah yang mengandung logam berat, sampah yang bersifat racun itu dibuang ke sungai? Iya, ekosistem sungai akan tidak seimbang. Bahkan organisme yang ada di sungai itu akan ikut mati. Lalu dari sungai dialirkan ke laut. Lalu apa yang terjadi? Limbah yang tadi bersifat toksik itu tadi akan juga meracuni daerah laut. Lalu apa yang terjadi? Ikan-ikan pada mati, ikan-ikan akan keracunan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu limbah rumah tangga. Ini juga kalian pasti tidak sadar. Kalau biasanya kalian mencuci baju di rumah, itu bungkusnya kalian buang kemana? Oke, kalau dibakar tidak masalah. Tapi kalau dibuang di sungai, padahal ada zat yang berbahaya di dalam di situ, ikut terbuang, ikut terlarut ke sungai. Lalu apa yang terjadi? Organisme yang ada di sungai juga akan ikut teracuni. Lalu kalau limbah ini nanti ikut ke dalam sungai dan dibusukkan oleh bakteri, menyebabkan O2 yang ada di sungai itu berkurang sehingga mengganggu aktivitas organisme yang ada di sungai. Kalau ikannya tidak ada kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Ikut mati juga. Yang ketiga yaitu limbah pertanian. Siapa di sini orang tuanya sebagai petani? Oke, banyak ya yang petani di sini. Biasanya bapak kalian atau ibu kalian yang petani menggunakan apa dalam pertanian? Ya, benar sekali, pestisida. Pestisida baik untuk pertumbuhan tanaman, tapi kalau dibuang, bekas bungkusnya itu dibuang sembarangan, contohnya di sungai, apa yang akan terjadi? Kemudian pupuk juga tidak bagus. Yang selanjutnya, tadi pencemaran air juga, kita memasuki penjelasan pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat atau komponen lain ke dalam udara akibat kegiatan manusia atau proses alam sehingga mengakibatkan kualitas udara itu menurun. Kegiatan manusia sering terjadi ya, contoh itu tadi industri, asap dari pabrik. Kalau proses alam contohnya apa? Ya, gunung meletus dan lain-lain. Biasanya yang mencemari udara itu berbentuk apa? Ya, benar sekali, gas, berbentuk gas. Contoh gas yang berbahaya pertama yaitu gas CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini sering terjadi atau sering kalian temui di mana? Ya, di jalanan. Karena karbon monoksida adalah gas hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin mobil atau sepeda motor dan lain-lain itu ya. Ini sangat berbahaya. Jadi ini secara berlebihan dapat
mencemari udara. Yang kedua yaitu gas CO2. Gas CO2 apabila berlebihan atau gas karbon dioksida kalau berlebihan di udara juga tidak baik. Kenapa? Gas CO2 biasanya ini diakibatkan oleh apa? Pembakaran bahan bakar minyak bumi. Contoh batu bara, pembakaran hutan. Nah, sering terjadi kan ada pembakaran hutan. Itu kalau gas CO2 mengudara sangat banyak, nanti akan mengikat panas matahari sehingga suhu bumi akan panas. Nah, kalian kan akhir-akhir ini sering sekali kan suhu panas ya. Akibatnya apa? Itu tadi ada global warming atau pemanasan global. Yang ketiga yaitu gas CFC atau klorofluorokarbon. Ini sangat berbahaya dan kalian tidak pernah sadari. Ini CFC ini sering bisa disebabkan oleh pendingin ruangan, kulkas. Ini sering menghasilkan CFC. Apa bahayanya CFC? Yaitu dapat mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Kalau lapisan ozon rusak, apa yang terjadi? Sinar UV dari luar dapat menembus bumi sehingga dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu gas SO2 dan NO2. Gas SO2 dan NO2 apabila tercampur dengan uap air akan mengakibatkan hujan asam. Hujan asam apa bahayanya, Bu? Hujan asam kalau turun dapat mengakibatkan kematian dari hewan, tumbuhan, bahkan logam itu pun dapat terkikis. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Tadi sudah dijelaskan ya, sedikit sekali apa yang menyebabkan pencemaran tanah. Kalau tanah tercemar, apa yang terjadi? Yaitu berubahnya sifat fisika dan kimia dari tanah. Kalau sifat fisik dan kimianya berubah, nanti juga akan menghambat pertumbuhan dari tanaman. Juga dapat menyebabkan kehidupan mikroorganisme tanah terganggu. Apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah? Yang pertama yaitu limbah industri. Lagi-lagi limbah industri. Karena memang limbah industri kandungannya sangat berbahaya. Limbah industri tadi kalau sudah tercemar di air juga akan merusak organisme di air. Sama juga limbah industri apabila tercemar di tanah juga akan merusak mikroorganisme di tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah. Yang selanjutnya yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga, contohnya kalian membuang kaleng bekas insektisida, membuang bungkus dari deterjen dan lain-lain, itu kan berupa kaleng, plastik, itu juga dapat merusak ekosistem tanah. Karena apa? Karena bahan yang dibuat yaitu bersifat non biodegradable atau sulit untuk terurai, bahkan jutaan tahun baru bisa terurai secara alami. Lalu yang ketiga yaitu limbah pertanian. Sama dengan penyebab dari pencemaran air tadi, limbah pertanian berupa zat kimia penyusun dari pestisida juga berbahaya terhadap ekosistem tanah. Yang terakhir yaitu pencemaran apa? Ya, benar, pencemaran suara. Biasanya disebabkan oleh apa pencemaran suara? Ya, suara-suara bising dari mesin, dari klakson mobil yang memekakkan telinga kalau kata kalian, dari suara pesawat terbang, kereta api. Nah, siapa yang pernah naik pesawat? Biasanya kalau mau take off atau landing kan kalian disuruh untuk memakai headphone kan? Itu supaya apa? Supaya pendengaran kalian tidak rusak. Pencemaran suara ini bisa mengakibatkan apa? Itu tadi, pendengaran terganggu,
kerja jantung kalian juga meningkat ya, langsung deg-degan gitu kan ya. Yang terakhir yaitu stres. Kalian pernah mendengar suara yang sampai bikin kalian pusing kan? Nah, itu tadi namanya pencemaran suara. Tadi penjelasan dari 4 pencemaran, yaitu pencemaran air, udara, tanah, dan pencemaran suara. Sekarang ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu ibu yang akan bertanya. Tadi dijelaskan salah satu gas yang dapat mencemari udara yaitu gas CFC. Gas CFC atau gas klorofluorokarbon itu berasal dari apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Fatif. Ya, AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Selanjutnya, apabila gas NO2 atau SO2 terakumulasi dengan uap air akan menyebabkan apa? Ya, Ridwan? Hujan asam. Hujan asam menyebabkan apa? Ya, menyebabkan kematian hewan dan binatang. Oke. Hari ini kita tadi belajar apa saja? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan mengenai pencemaran apa saja? Air, lalu udara, ya apa lagi? Tanah. Yang terakhir, ya suara. Oke, Bu kira kalian sudah paham ya. Dan ini jangan sampai lupa. Lalu pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pelestarian lingkungan dan daur ulang limbah. Jadi ini masih kita perlukan. Oke? Baik, itu tadi pemaparan dari Ibu. Mungkin ada salah kata, mohon maaf ya. Dan tetap semangat untuk belajar, jangan sampai lelah. Dan jaga kesehatan, oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.